Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bersama Fitrah Quratul Ain di video ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang manajemen pendidikan dan bimbingan konseling. Apa sih itu manajemen pendidikan dan bimbingan konseling? Apa hubungan keduanya? Seberapa penting? Seperti apa peran dan fungsi BK di pendidikan, dan bagaimana jika pendidikan itu tidak ada BK? Nah, untuk kita tahu semua jawaban tersebut, yuk simak videonya. Manajemen pendidikan ialah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan dalam mengelola suatu sumber daya organisasi pendidikan, yaitu man atau manusia, money atau uang, material atau bahan, metode atau sebuah cara, mesin ataupun alat, market atau pemasaran, dan segala sesuatu hal yang di dalamnya merupakan usaha untuk mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan efisien. Sedangkan untuk definisi bimbingan konseling atau BK sendiri, sesuai dengan SK Mendikbud dalam Santoso 2009, BK ialah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik secara perorangan atau kelompok agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, dan bimbingan karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung berdasarkan norma-norma yang berlaku. Kemudian, BK atau bimbingan konseling itu dua kalimat yang memiliki definisi berbeda, akan tetapi satu kesatuan yang saling berhubungan. Bimbingan itu bisa kita pahami sebagai upaya preventif atau pencegahan. Ketika seseorang itu tahu apa yang boleh dan tidak boleh dia lakukan, tentu seseorang itu akan memilih apa yang baik untuk dia dan apa yang harus dia tinggalkan. Sedangkan konseling bisa dipahami sebagai upaya kuratif atau pengobatan, yang mana seseorang jika sudah melakukan sesuatu atau terlanjur melakukan sesuatu karena ketidaktahuannya, kemudian ia ingin mengatasinya, maka disinilah proses konseling itu dibutuhkan. Jadi secara sederhananya, BK atau bimbingan konseling itu bisa kita pahami sebagai pencegahan dan pengobatan. Dari beberapa definisi yang sudah kita pahami, lalu apa sih hubungannya bimbingan konseling dengan manajemen pendidikan? Kegiatan utama manajemen pendidikan ialah sebagai usaha untuk mencapai tujuan pendidikan. Pendidikan di sekolah bertujuan untuk menghasilkan perubahan-perubahan positif dalam diri siswa yang sedang berkembang menuju kedewasaannya secara utuh. Untuk mencapai tujuan tersebut, dalam sistem pendidikan di sekolah telah dikembangkan 3 subsistem yang meliputi subsistem administrasi atau administration, subsistem pengajaran atau instruction, dan subsistem pemberian bantuan atau pembinaan siswa atau student personal service. Nah, bimbingan dan konseling atau BK sendiri termasuk pada bidang pemberian bantuan atau pembinaan siswa. Lebih jelasnya, Mortensen dan Skamuller menjelaskan, ketiga subsistem ini bekerja sama menurut fungsinya masing-masing dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pada dasarnya meliputi beberapa komponen atau aspek yang secara bersama-sama merupakan suatu kebulatan. Komponen-komponen itu berupa komponen intelektual, komponen sikap, komponen nilai-nilai hidup, dan juga komponen keterampilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, belumlah cukup hanya melalui bidang pengajaran
Meskipun disadari, bidang pengajaran atau instruction memang merupakan bidang utama dalam keseluruhan pendidikan di sekolah, sebagaimana dikemukakan oleh Yusuf 2009 yang disimpulkan bahwa bidang pengajaran atau administrasi itu belum cukup mampu untuk memberi pelayanan kepada siswa, maka dibutuhkanlah bidang lain yang secara khusus memperhatikan perkembangan siswa masing-masing di bidang itu, yakni bidang bimbingan dan konseling atau biasa kita singkat BK. Lalu, apakah BK itu penting ada di sekolah? Jelas jawabannya ialah penting ada BK di sekolah. Setiap siswa dengan segala keunikannya masing-masing, dengan berbagai kebutuhannya, dan kadang-kadang memerlukan orang-orang tertentu untuk membantunya dalam menyesuaikan diri dengan kemampuan dan keunikannya, memecahkan masalah atau persoalan yang dihadapinya, serta memenuhi kebutuhannya. Guru dan kepala sekolah telah banyak dituntut untuk melaksanakan tugasnya masing-masing. Maka, peran guru BK atau guru pembimbing di sekolah semakin penting. Untuk peran dan fungsi BK, bimbingan dan konseling itu berperan sebagai wadah untuk membantu siswa mengembangkan potensi dirinya menuju kemandirian. Selain itu, bimbingan dan konseling itu berfungsi sebagai 1. Pemahaman, yakni meliputi pemahaman siswa itu sendiri, pemahaman mengenai lingkungan, dan pemahaman tentang masalah yang dihadapi. Kemudian fungsi pencegahan atau preventif, yakni BK menghasilkan seseorang itu terhindar dari permasalahan yang menghambat perkembangannya. Selanjutnya, fungsi pengetasan atau penyelesaian masalah. Fungsi pemeliharaan, yakni memelihara seorang agar tetap positif. Kemudian fungsi penyaluran, fungsi penyesuaian, fungsi pengembangan, fungsi perbaikan, dan fungsi advokasi. Lalu apa jadinya jika di sekolah itu tidak ada BK atau bimbingan dan konseling? Beberapa hal yang mungkin bisa terjadi diantaranya 1. Kurang maksimalnya capaian tujuan pendidikan atau perkembangan mutu pendidikan di sekolah menjadi lambat. 2. Prestasi siswa dan tingkat kompetitif siswa tergolong rendah. 3. Banyak permasalahan di sekolah yang tidak tertoleransi atau selesai secara tuntas karena tidak adanya pemahaman permasalahan. 4. Kenakalan siswa yang kurang terkontrol. 5. Siswa tidak memahami potensinya dan kesulitan melihat apa yang ia butuhkan dan apa yang tidak ia butuhkan. 6. Siswa sulit menentukan karir atau bahkan tidak peduli apa yang akan terjadi bila mana mereka lulus dari sekolah. Dari beberapa hal yang saya sebutkan tadi, masih banyak lagi potensi negatif yang mungkin akan timbul bila di sekolah itu tidak ada program bimbingan dan konseling. Demikianlah sedikit ulasan dari saya tentang manajemen pendidikan dan bimbingan konseling. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.